Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, yang baik, yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan panjang umur dan sehat walafiat jasmaniah maupun rohaniah kita. Yang kedua, mari kita selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kita berproses menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang baik yang dimuliakan Allah, berikut ini akan saya sampaikan ceramah pendek dengan tema semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, sebuah ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat, yaitu ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini adalah seperti dua mata sisi uang, tidak bisa dipisahkan. Ibadah yang ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah yang sesuai tuntunan tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah ibadah harus ikhlas dan sesuai tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa ikhlas? Seorang yang akan bisa mewujudkan keikhlasan yang sebenar-benarnya kalau dia menyadari bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dititipi saja, dititipi harta, dititipi istri, dititipi anak, dititipi segala-galanya. Semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang menarik di dalam kehidupan Rasulullah SAW, yaitu ada seorang suami istri. Suaminya namanya Tolhah, istri namanya Ummu Sulaim. Dia punya anak kesayangan satu-satunya. Satu ketika anaknya sakit, tapi terpaksa Abu Tolhah harus keluar rumah untuk urusan sesuatu yang harus meninggalkan rumah. Kemudian isinya setuju dan akhirnya keluar. Pada saat keluar rumah itu, anaknya meninggal dunia. Anak kesayangannya satu-satunya meninggal dunia. Tapi kemudian istrinya Ummu Sulaim mengatakan kepada saudara-saudaranya yang mengetahui kalau anaknya sudah meninggal, mengatakan, jangan sampai kabar ini kepada suami saya. Akhirnya singkat cerita, pada saat Abu Tolhah datang, langsung bertanya bagaimana anak kita. Ummu Sulaim sebagai istri yang solehah mengatakan, anak kita sekarang sudah lebih tenang dari kemarin. Akhirnya tidak melihat lagi anaknya, tapi kemudian apakah mau makan, disuruh makan, sampai kemudian karena baru pergi jauh, disuguhi juga hubungan suami istri. Setelah itu selesai, kondisi sudah nyaman, Abu Tolhah secara psikologis sudah baik, baru Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, bagaimana kalau ada seseorang dititipi barang, kemudian barang itu diambil kembali oleh yang punya? Apakah akan diberikan semuanya? Harus, kata Abu Tolhah, karena itu titipan, maka harus semuanya dikembalikan, tidak boleh dikurangi. Ketahuilah wahai suamiku, titipan kita sekarang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu anak kita. Anak kita adalah titipan Allah,
dan hari ini sudah diambil sama yang punya. Oleh karena itu kemudian Abu Thalhah menerima kematian anaknya yang satu-satunya yang sangat dicintai dan disayangi dengan hati yang ikhlas. Kenapa? Karena semua adalah titipan Allah, semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian orang yang ikhlas hanya bisa diwujudkan apabila dia menyadari betul bahwa semua yang di dunia ini yang kita miliki sekarang ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah lagi, seorang tukang parkir, ada mobil Innova, ada mobil Alphard, ada mobil apa saja, senang tukang parkir itu. Apabila yang punya kemudian mengambil juga senang lagi, tapi kemudian dia lebih senang kalau diambil. Kenapa? Karena dia tidak merasa punya mobil itu, sehingga dia merasa bahwa itu hanya titipan orang. Dan itulah orang yang ikhlas, tidak merasa memiliki, tapi semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.